Assalamualaikum, perkenalkan saya Dwi Ridowati sebagai pengajar BK di SMPN 2 Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Saya akan menerangkan tentang etika bermedia sosial. Ayo kita kupas bersama. Tujuan layanan 1. Peserta didik mampu menganalisis berbagai macam perilaku yang menyimpang dalam bermedsos. 2. Peserta didik mampu memilih cara menggunakan media sosial dengan bijak. 3. Peserta didik mampu memutuskan kegiatan yang dikategorikan positif dalam penggunaan media sosial. Pengertian media sosial. Apa itu? Media sosial adalah media online atau daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah WhatsApp, YouTube, Twitter, dan Facebook, dan lain sebagainya. Manfaat dan dampak media sosial secara positif. Menambah teman media sosial bisa dijadikan sebagai tempat untuk memperluas jaringan pertemanan kita. Tempat berkomunikasi. Media sosial bisa dijadikan sebagai tempat untuk berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Tempat berbagi. Media sosial bisa dijadikan sebagai tempat berbagi, baik itu berbagi curhat, berbagi cerita, maupun berbagi pengetahuan. Berpengetahuan luas. Tanpa sadar, sosmed membuat kita semakin cerdas. Semakin banyak informasi yang didapat, semakin luas juga pengetahuan kita. Tempat beropini atau berpendapat. Jika secara face to face, mungkin Anda merasa malu, takut, dan grogi untuk menyampaikan opini. Namun, di media sosial, kita bebas menyampaikan segala pendapat kita. Menjadi diri sendiri, mungkin di dunia nyata, Anda lelah menjadi seseorang yang bukan diri sendiri. Nah, di media sosial, Anda bisa dengan bebas menjadi apapun yang Anda sukai, bahkan menjadi diri sendiri. Dampak media sosial secara negatif. Hoax dan fitnah merajalela. Dengan menjamurnya informasi yang ada di media sosial, hal ini dimanfaatkan segelintir kelompok maupun individu untuk menyebarkan berita-berita palsu dengan tujuan dan maksud tertentu. Banyak akun cloning. Media sosial terbesar saat ini, Facebook, pada awal tahun 2018 mengumumkan bahwa sebagian besar pengguna Facebook memiliki akun cloningan dan akun palsu. Persentase akan duplikat sebanyak 10% dan akun palsu sebesar 4% dari jumlah pengguna aktif bulanan Facebook. Banyak mata-mata.
Hal yang paling menyebalkan di media sosial adalah dimata-matai. Bisa oleh pasangan atau pacar, keluarga, hingga orang-orang kantor dengan tujuan dan maksud tertentu. Hal ini membuat privasi kita sedikit terganggu. Kecanduan. Dengan berbagai fitur yang kekinian di media sosial akan semakin membuat Anda kecanduan. Apalagi kalau nggak update sehari saja, bisa-bisa Anda dinilai orang yang ketinggalan zaman. Munculnya tindak kejahatan. Tidak semua orang itu baik di media sosial. Sudah banyak kasus orang-orang yang tak bertanggung jawab menggunakan media sosial untuk berbuat kejahatan, seperti penipuan. Cara menggunakan media sosial dengan bijak. Filter pertemanan. Hampir semua media sosial memiliki fitur untuk menfilter siapa saja yang bisa berteman dan mengikuti kita. Misalnya, di Instagram, Anda bisa mengaktifkan mode akun privat. Hal ini akan membatasi informasi yang dapat diakses publik tentang diri Anda. Pasang foto profil sewajarnya. Foto adalah hal pertama yang akan dilihat orang lain. Selain untuk mengidentifikasi itu memang akun Anda, foto juga dapat menyebabkan orang lain bisa dengan mudah menilai diri Anda. Misalnya, ketika Anda memasang foto yang tidak enak dilihat, lalu bayangkan apa yang ada di pikiran orang lain tentang foto tersebut. Tidak hanya foto profil, foto-foto yang Anda bagikan di media sosial juga akan demikian. Bisa saja orang yang tak bertanggung jawab menyimpan foto Anda tersebut dan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Pikir dahulu sebelum membuat status. Hal ini mungkin terlihat simpel, namun cukup berdampak bagi diri kita sendiri. Kebanyakan dari kita seolah tak memikirkan lebih dulu apa yang hendak kita tulis di status media sosial. Atau bahasa kerennya, asal ceplas-ceplos. Bisa saja kan status kamu dapat menyinggung bahkan menyakiti perasaan orang lain. Tentu hal ini tidak baik untuk kita lakukan. Publish informasi seadanya, jangan bersifat pribadi. Memberikan informasi tentang identitas diri dirasa tidak ada masalahnya. Namun, akan menjadi masalah jika kamu memberikan informasi yang bersifat sangat pribadi, seperti nomor telepon, alamat rumah, dan informasi yang lainnya. Bijak membagikan konten. Mungkin Anda harus lebih bijak untuk membagikan konten-konten di media sosial ke depannya. Karena jika Anda justru membagikan konten yang negatif, misalnya propaganda, sara, rasis, makar, dan sebagainya, mungkin Anda akan terlihat setuju, mendukung, atau mengakui tentang konten tersebut. Daripada membagikan konten-konten yang gak jelas, lebih baik kamu membagikan konten-konten yang positif, misalnya konten yang bisa mendidik atau konten yang bisa menambah pengetahuan. Bijak memilih informasi yang didapatkan. Banyak sekali informasi yang akan kita dapat di media sosial, dan tak menutup kemungkinan setengah dari informasi yang kita dapat adalah informasi yang hoax.
Maka dari itu selektiflah untuk memilih-milih informasi di media sosial. Jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya. Jangan suka pamer. Salah satu yang paling menyebalkan di media sosial adalah ketika kita melihat seseorang membuat status yang terkesan mau pamer. Terkadang berbagi semua pencapaian dan prestasi dengan maksud bisa memotivasi orang lain adalah salah satu hal yang positif juga. Namun, hal positif itu mungkin bisa berubah menjadi negatif jika kata pamer itu bisa menimbulkan kesan merendahkan orang lain. Jangan oversharing atau spamming. Buatlah kesan kepada teman-teman media sosial bahwa kamu bukanlah orang yang suka nyampah. Walaupun kita semua berhak memposting apapun di media sosial. Namun, kalau terlalu oversharing, setiap yang dilakukan harus dikatakan semua. Mungkin hal itu tidaklah baik, sebab akan membuat Anda jadi tidak menarik lagi di mata orang lain. Jadi, hindari oversharing dan spamming. Selalu punya etika saat berinteraksi di sosmed. Selanjutnya adalah menjaga etika saat berinteraksi di media sosial. Di antara kita mungkin sering memberikan komentar pada sebuah postingan di media sosial. Nah, kalau iya, usahakan komentar tersebut masih dalam koridor yang wajar. Interaksi seperlunya saja. Batasi interaksi di media sosial seperlunya saja, baik itu berkomentar, percakapan, atau memberikan sebuah like. Hormati privasi orang lain. Lebih baik kita cukup tahu saja daripada membuat orang lain merasa tidak nyaman. Semoga kita semakin bijak dan dewasa dalam menggunakan sosmed. Jangan menjadi candu dalam kehidupan kita. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih.